Ayo semangat ya. Emang ini jam-jam segini jam-jam ngantuk nih ya. Hati-hati ya, bener ya. Karena ini terbuka, jadi saya mengingatkan buat mitra, buat anggota, ayo mukanya, matanya dibuka ya. Ya, tolong. Karena ini pada ngantuk-ngantuk semua nih, kasihan nanti saya ya orang luar ngelihat kasihan. Tadi goreng-goreng lagi. Baik, setelah Abdul Hakim, Mas Abdul Hakim, kami persilakan Pak Sekjen, Kang Hero, Herman Kairon, dipersilakan. Saudara Direktur Utama Perum Bulog beserta para direksi, biasanya tentara lebih disiplin di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mudah-mudahan Bulog ke depan lebih baik. Pertama tentu terkait dengan ketersediaan pangan untuk wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana. Saya kira ini harus dihitung betul ketersediaannya. Saya 7 tahun Pak menjadi panja beras dulu, waktu saya pimpinan di Komisi 4, dan pernah sekali kita memang kekurangan CBP. Karena banyaknya bencana, di setiap kabupaten meminta bantuan beras, dan pada waktu itu tipis sekali. Pada saat yang sama memang situasi pengadaan dalam negeri sedang tidak baik. Namun mudah-mudahan tentu dengan capaian tahun ini yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan surplus beras di tahun 2025, mudah-mudahan 2026 tetap musim basah dan petani dapat memproduksi lebih banyak, dan tentu pada akhirnya juga stok bulognya cukup. Saya membayangkan sebetulnya ini udah 7 tahun yang lalu, berpikir bahwa Bulog itu sudah menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat dan memberikan dampak bukan hanya kepada ketahanan pangan, karena Bulog fungsinya adalah ketahanan pangan. Namun lebih daripada itu sebetulnya saya berharap dulu Bulog bisa menjadi sumber pendanaan bagi negara melalui keuntungan. Pertanyaan saya paling mendasar, apakah Bulog masih rugi sampai hari ini? Ini penting, Pak Dirut. Bukan berarti saya ingin mengkritisi atas kerugian, bukan. Tapi justru kita cari jalan keluar. Bagaimana supaya tidak rugi. Karena hitung-hitungan saya, dengan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan cadangan beras pemerintah, dan penugasan-penugasan lainnya atas pembelian dan penjualan yang tidak atau belum menguntungkan bagi Bulog, tentu hitung-hitungan saya rugi. Tanggung jawab siapa kerugian ini? Tanggung jawab Bulog? Tanggung jawab Pak Dirut? Tentu Pak Dirut tidak bertanggung jawab. Pasti tanggung jawab Bulog sebagai institusi. Ataukah tanggung jawab pemerintah? Nah, ini yang harus diperjelas. Semestinya Bulog memiliki bargaining, karena ngurus Bulog ini sudah kita coba berulang kali, Pak. Bahkan ada salah satu provinsi yang merasa wilayahnya surplus beras, yang merasa mampu untuk mengelola perberasan nasional, bahkan perberasan wilayahnya waktu itu, kita coba berikan kewenangan, tidak mampu, Pak. Jadi untuk bisa sekelas Bulog mengelola beras yang begitu besar, dengan tingkat kebutuhan harian yang begitu besar, ini juga tidak mudah. Dan Bulog teruji untuk bisa melaksanakan tugas negara itu. Oleh karenanya, pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah Bulog tidak boleh rugi. Bagaimana cara Bulog untuk tidak rugi? Nah, itu. Bagaimana Bulog untuk tidak rugi? Menurut saya harus memisahkan, karena Bulog masih berstatus perum, atau kelak nanti ada perubahan undang-undang pangan. Saya ketua panja undang-undang pangan, Pak. Ya. Atau kelak nanti ada perubahan undang-undang pangan yang mengintegrasikan Badan Pangan Nasional dengan Bulog menjadi badan tersendiri.
seperti dulu. Bulog bukan namanya Perum Bulog, tapi Badan Urusan Logistik. Nah, kalau ini kemudian bisa diwujudkan, menurut saya justru lebih lega. Ruang untuk akselerasi pemenuhan ketahanan pangan dan penguatan keuangan internalnya akan lebih punya ruang yang cukup. Nah, ini harus direncanakan. Kalaupun tidak, dengan status hari ini harus memisahkan mana yang menjadi penugasan, mana yang ini menjadi komersialnya Bulog. Karena jelas penugasan utamanya itu adalah untuk cadangan beras pemerintah. Dikala terjadi hal-hal yang tentu ini menyebabkan kebutuhan beras meningkat di suatu daerah. Yang kedua, buffer stok nasional. Itu yang dipersiapkan untuk pemenuhan beras dikala saat-saat tertentu. Pada waktu harga naik, Bulog bisa melakukan operasi pasar. Pada waktu di suatu daerah kekurangan, Bulog bisa mengirimkan beras ke wilayah-wilayah yang defisit produksi. Nah, ini yang sebetulnya sudah jelas dan pengalaman Bulog panjang. Pengalaman Bulog panjang dan pegawainya udah cukup mampu lah untuk mengerti tugas dan pokok fungsinya di mana dia bisa berperan gitu. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan besar menurut saya. Ketika negara memiliki program yang masif, yang ada di setiap desa, yaitu program Desa Koperasi Desa Merah Putih, jadikanlah ini menjadi outlet-outlet komersial. Jangan penugasan lagi, Pak. Kalau penugasan lagi, Bapak makin bapak belur nanti. Jadikan ini adalah fungsi komersial untuk bisa meningkatkan peran dan fungsinya pemenuhan ketahanan pangan sekaligus memperkuat terhadap fiskal ataupun keuangan internal Bulog dan kelak ke depan bisa menyumbang sebagai sumber APBN. Nah, kalau ini bisa dilakukan, hitung-hitungannya seperti apa? Jadi memang Bapak ini kan baru bintang 3. Bintang 3 itu sudah punya kapasitas lah untuk merencanakan secara strategis bagaimana peran Bulog ke depan lebih baik. Dan bahkan kalau dulu sebetulnya keinginan kami, Bulog sudah saatnya juga masuk dalam on-farm, masuk dalam penguasaan terhadap lahan-lahan tertentu, lahan-lahan padi khususnya, karena ini menjadi kebutuhan pokok. Maka kalau itu yang terjadi, Bapak juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Gitu. Nah, kalau semuanya Bulog ini menjadi penugasan, bayangkan, menurut saya berat sekali Pak Eko. Bulog harus menyiapkan cadangan beras pemerintah. Yang ini menjadi tanggung jawab Bulog. Taruhlah mungkin sekarang berapa? 500.000 ton CBP, misalkan. 600.000. Ya sekitar itu 400 sampai 600.000 lah dulu ya. Disiapkan. Kan ini harus dipelihara betul. Beras ini tidak boleh rusak. Beras ini tidak boleh kurang. Kalau kurang harus diisi lagi. Dan ini memang beras yang dibeli oleh uang negara. Tapi kan ada kewajiban sekarang. Bapak harus membeli beras dengan harga patokan pemerintah. Atau membeli gabah dengan harga patokan pemerintah. Kemudian yang mohon maaf ya, yang mungkin tidak menjadi adalah Bapak juga dibatasi untuk menjual harga beras di pasar. Kan nggak boleh lebih dari berapa? 12.500. Loh, kalau saya ngitung, kalau harga gabah itu harga terendahnya 6.000, Bapak menjual beras 12.500 dengan daya simpan yang cukup lama atas kewajiban memenuhi terhadap jumlah simpanan yang menjadi target pemerintah, pasti rugi. Sampai kapanpun, gitu ya, pasti rugi. Nah, oleh karenanya, menurut saya ini harus dicarikan cara dan tidak cukup waktu barangkali kalau kita membicarakan ini di rapat ini. Tapi ini adalah akar utama yang harus kita bangun. Nah, outletnya jelas. Kalau dulu outletnya adalah Raskin, Pak. Jadi Raskin itu memang beras yang dijual dengan harga murah,
tetapi disubsidi oleh negara. Bapak mendapatkan apa di situ? Mendapatkan keuntungan 10%. Dulu dihitungnya bukan 10%. Per kilo dulu mendapatkan Rp50. Iya, Rp50. Saya masih hafal, Pak. Nah, dapat Rp50, lumayan. Lumayan tuh, karena semakin volumenya besar, semakin keuntungan besar. Nggak pernah rugi, Bulog. Gitu. Tapi kalau kemudian dipatok harga pembelian lebih atas, penjualan lebih rendah, maka mohon maaf, siapapun yang akan menjadi direktur utama dan direksi Perum Bulog pasti rugi. Jadi Bapak jangan berkecil hati kalau Bulog sampai hari ini masih rugi. Karena kami maklumi itu pasti rugi gitu. Kami ngitung gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ini harus merubah paradigma. Harus merubah manajerial perberasan nasional kita. Memisahkan antara penugasan dan fungsi komersial. Outletnya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Dan lakukan secara komersial menurut saya. Karena apa? Hukum besi ekonomi akan terjadi jika kemudian supply-nya memang mencukupi gitu. Tidak mungkin juga kalau supply mencukupi, demand-nya terpenuhi, kemudian harga beras tiba-tiba naik, tidak mungkin juga gitu. Apalagi dengan sebaran outlet yang sekarang semakin merata gitu. Dulu Raskin difungsikan adalah untuk juga mengintervensi pasar agar harga beras tidak terlalu naik karena diintervensi oleh subsidi 22 triliun pada waktu itu digelontorkan dengan harga yang sangat murah diterima masyarakat masif di seluruh wilayah dengan jumlah sasaran sekitar 15,7 juta rumah tangga sasaran. Dan bahkan kalau dirastakan di beras dibagi rata, itu bisa menjangkau 20 juta rumah tangga sasaran. Karena biasanya kalau di desa cukup dengan 10 kilo aja, yang 5 kilo bisa diserahkan kepada yang lainnya. Nah, dengan dibangunnya outlet Koperasi Desa Merah Putih, ini menurut saya fungsi penugasannya coba dikesampingkan dulu, namun dilakukan fungsi komersialisasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dengan tidak mengganggu terhadap cadangan beras pemerintah yang disiapkan jika suatu daerah memerlukan bantuan terhadap beras dari negara. Ini menurut saya harus disiapkan. Saya sudah kepikiran gitu ya. Cuman kalau ditumpahkan di sini, Pak Eko sebentar lagi akan memotong saya di sini, akan memotong bicara saya gitu. Nah, oleh karena itu saya saran kepada Pak Dirut, carikan momentum. Ayo kita bicara 1 hari penuh tentang bagaimana strategi dan cara yang terbaik agar penugasan bisa berjalan dengan baik, ketahanan pangan terpenuhi, harga di pasar bisa diintervensi oleh distribusi yang masif oleh Perum Bulog, dan pada sisi lain tentu Bulog juga mendapatkan keuntungan. Dan pada saatnya nanti Bulog juga bisa menyumbang fiskal negara terhadap APBN. Ini menurut saya yang harus kita lakukan. Dan itu bisa nanti angkat menjadi keputusan politik di sini, di Komisi 6, bahwa roadmap yang dilakukan oleh Bulog merubah paradigma baru, dan saya kira Presiden Prabowo Subianto akan menyambut dengan baik. Apalagi sekarang, selain nanti mungkin outletnya dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, consumption-nya akan lebih pasti karena ada MBG, ada makan bergizi gratis. Yang ini akan disuplai oleh masing-masing Koperasi Desa Merah Putih. Bulog tetap mempertahankan statusnya sebagai perum yang menyediakan beras secara nasional. Nah, kalau ini dilakukan, Pak Letjen, saya kira akan mengubah paradigma baru, dan yakinkanlah Presiden bahwa dengan cara ini kita juga akan tetap bisa menjaga harga beras atas keterjangkauan, karena Undang-Undang Pangan mensyaratkan bahwa pangan harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, bergizi seimbang, dan pada akhirnya rakyat saya kira akan bisa merasakan dengan baik. Selain kehadiran Bulog akan juga memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Yang terakhir, Bulog juga menurut saya harus melakukan diversifikasi usaha.
selain fokus terhadap beras yang selama ini ada, tentu juga harus mempertimbangkan terhadap supply dan demand. Daerah supply-nya di mana? Bangun gudang di sana, Pak. Daerah demand-nya di mana? Di situ juga harus ada gudang. Dulu pernah dibangun pemindahan gudang-gudang dari kota ke daerah produksi. Menurut saya jangan. Karena kita juga membutuhkan gudang di daerah konsumsi. Gitu. Jadi tetap bahwa gudang-gudang yang dulu berada di daerah produksi menjadi daerah konsumsi. Contoh, Kerawang itu dulu adalah sebagai lumbung padi nasional. Karena Kerawang menjadi daerah industri, maka ada banyak gudang bulog yang seakan-akan terbengkalai. Menurut saya bisa kok difungsikan supaya tidak terbengkalai dengan melakukan diversifikasi. Masih banyak kok cabang-cabang komoditas yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Selain beras tentu kalau kita merujuk kepada era Orde Baru, ada sembako, ada 9 bahan pokok. Yang ini setiap hari pasti dikonsumsi. Dan keniscayaan dalam sebuah negara dari lembaga ketahanan pangannya itu mendapatkan prioritas. Mendapatkan prioritas. Bahkan tahun ini kalau bisa belum dikasih 50 triliun untuk memenuhi seluruh komoditas. Negara menyediakan 50 triliun, sampai Anda harus bisa membalikan taruh 55 triliun misalkan dalam tahun berikutnya. Bisa menurut saya. Gitu. Dan ini kalau bisa dilakukan, tentu sekali lagi ini adalah paradigma baru pengelolaan bulog yang bisa memenuhi ketahanan pangan, yang bisa memenuhi pangan yang terjangkau dan tersedia dan terjangkau, dan tentu pada akhirnya bulog juga mendapatkan keuntungan dari amal usahanya. Dan saya kira ini bisa dibicarakan kembali, Pak. Jangan terpaku terhadap konsep yang sudah berjalan hari ini. Carilah inovasi yang tentu ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima